sabara polua kamu. Boleh pato buriain cana tedo kau pahancuru penamina. Neo kakaro uncura pengkanaka. Jagania boa sakapo gaumu. Kenia kea kadari cia itu. Bolimpu beu malingua kea. Oh simo kanturumo mainava. Kenia boli uramba sakea. Berasalana naile muri-murina. Beu membali kanturuna miabari. Neo kakaro uncura pengkanaka. Jagania boa sakapo gaumu. Kenia kea kadari cia itu. Bolimpu beu malingua kea. Bolimpu beu malingua kea. Bolimpu beu malingua kea. Selamat malam pemirsa RRNet, jumpa lagi untuk obrolan budaya kali ini dari RRI Kendari. Nah, kita mungkin tahu bersama masalah budaya, hasil cipta, rasa, dan karsa. Saya mungkin menggunakan filosofinya ataupun teoritisnya tentang lari estafet. Lari estafet itu di mana adanya sebuah tongkat yang kemudian tongkat itu dari pelari satu diberikan kepada pelari yang berikutnya, pun juga demikian. Tetapi dalam hal itu ada garis finishnya sehingga ada tanda berhentinya. Beda cerita mungkin dengan situasi tentang budaya. Kebudayaan kita ini tentu dari generasi ke generasi. Estafet itulah yang kemudian dibawa dari generasi satu ke generasi berikutnya. Itulah untuk obrolan kita malam ini tentang estafet pelestari budaya, dan saat ini bersama saya sudah ada akademisi budaya dari Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara, Dr. Beni Baskara. Pak Beni, selamat malam Pak Beni. Selamat malam Mas Bayu. Sehat ya Pak ya? Ya sehat. Saya menaruh harapan besar soal sama Pak Ben ini sebagai salah satu pioner tentang budaya-budaya kita di Sultra maupun universal Indonesia ya Pak Ben. Iya. Baik, juga sudah hadir bersama saya malam ini, saya sebutnya yang paling cantik ya karena memang sendirinya wanita malam ini ya. Milenial juga, pencinta budaya, dan juga saat ini masih mengenyam pendidikan jurusan antropologi, ada Adinda Febriana Putri. Dinda, selamat malam Dinda. Malam Kak. Baik, sehat ya Dinda ya? Alhamdulillah sehat. Saya dengar waktu itu jadi ikuti, Dinda ini sempat menjadi salah satu yang terbaik masuk juara untuk duta bahasa ya kan? Benar Kak, terbaik 6 putri. Wah, nanti kita akan cerita lebih jauh ya Dinda ya. Siap Kak. Lalu juga sudah bersama saya pegiat seni di Sulawesi Tenggara yang kita akan cerita-cerita berbagi aspirasi maupun inspirasinya. Ada Bang Sukrin. Selamat malam Bang Sukrin. Malam. Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Jadi gimana sekarang, masih tetap eksis dengan teman-teman tari-tarian di berbagai acara kegiatan begitu ya Bang Sukrin? Iya sih, tapi untuk kegiatan itu kita tarik ulur. Tarik ulur ya? Ya begitu PPKM kita istirahat. Tapi istirahat ini kita pergunakan dengan latihan bersama. Gitu ya? Iya, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan latihannya. Nah itu dia, Iya. menarik gitu ya. Saya lagi bayangkan gitu, jangan sampai latihannya yang satu di rumahnya hanya virtual begitu ya, menyesuaikan. Tapi sebentar kita akan diskusi lebih jauh ya. Baiklah, nah saya mungkin ke awal ke Pak Beni dulu nih. Pak Ben, apa ya, mungkin kalau secara umum kita melihatnya khususnya di Sulawesi Tenggara, potretnya, penilaian mungkin dari Pak Beni melihat
bagaimana sih generasi muda kita sekarang ini? Apakah memang mereka berada dalam jalur yang akan memegang estafet kebudayaan kita untuk ke depan, Pak Ben? Ya baik, terima kasih Mas Bayu dan pemirsa sekalian. Saya senang sekali analogi estafet yang dikemukakan Mas Bayu tadi. Jadi diibaratkan kebudayaan ini merupakan satu bentuk warisan yang diserahkan oleh generasi tua kepada generasi muda sebagai penerus kebudayaan ya. Ya memang situasi di Sulawesi Tenggara ini khususnya kita lihat penyerahan estafet ini berjalan cukup lancar. Namun bukan berarti tidak ada tantangan-tantangan yang ada ya. Ya di dalam perlombaan ya, di dalam event lari misalnya itu kan juga banyak tantangan yang terjadi ya. Nah, ya tetapi secara umum ketika kita lihat di sini saja ada generasi muda yang sudah siap untuk melanjutkan pelestarian kebudayaan ini, ya kita sangat bersyukur dengan adanya generasi muda yang selalu bisa mencintai budayanya sendiri seperti itu. Baik. Tapi kalau melihat mungkin generasi kita khususnya on the track, mungkin dominan on the track, memang mereka pada jalur untuk masalah budaya kita, atau hanya dalam hitungan mungkin kalkulasi lebih banyak yang bahkan di luar dari tracknya begitu, Pak Ben? Ya secara optimis saya boleh bilang bahwa kita masih on the track ya. Generasi muda ini masih banyak yang mencintai kebudayaan tradisi yang diwariskan dari leluhurnya. Meskipun mungkin ada juga beberapa generasi muda yang kurang tertarik ya, karena banyak juga penilaian misalnya tradisi yang diwariskan dari orang-orang tua terdahulu itu mungkin ketinggalan zaman dan lebih memilih budaya-budaya populer. Ya kita harus lebih intensif lagi di dalam menanamkan nilai-nilai budaya, khususnya nilai-nilai yang dianggap luhur ya, yang menjadi warisan budaya itu kepada generasi muda. Baik kalau gitu. Saya ke Dinda dulu. Dinda ini kan kita sebutnya seperti generasi milenial ya kan. Tapi di satu sisi juga ketertarikannya sama budaya, saya mungkin menilainya melebihi dari sebaya-sebaya dia begitu ya. Ada sedikit nilai plusnya. Apa sih yang membuat Dinda tertarik untuk terjun dalam kecintaan terhadap budaya? Jadi sebenarnya itu berawal dari pertanyaan siapa saya, mempertanyakan identitas saya sebenarnya. Saya kan istilahnya hanya numpang lahir dan besar di Kendari, kemudian orang tua dari luar, kemudian mempertanyakan saya ini siapa. Saya mendefinisikan diri saya itu melalui kebudayaan itu. Jadi ketika saya berkata, oh saya Indonesia, kemudian apa yang membuktikan keindonesiaan saya? Nah, pengetahuan terhadap kebudayaan menurut saya adalah pembuktian terhadap identitas diri saya itu. Baik, lebih ke pengarah pada kayak muhasabah begitu ya, introspeksi diri begitu ya. Iya. Sehingga kemudian dari itu lebih memperdalam, itu apakah sudah dari dulu ya begitu ya Dinda, atau mungkin baru belakangan ini? Kebetulan kalau saya pribadi memang dari kecil tertarik menari, Kak. Jadi dari tarian-tarian banyak kan, saya menari tarian Sulawesi Tenggara, kemudian bingung kan kalau saya tidak tahu makna tariannya itu, saya tidak kayak ada yang serak gitu, ada yang kurang gitu. Kayak gimana ya gitu, masa saya hobi menari tapi tidak menyalurkan kebudayaan saya. Nah jadi dari situ kemudian mempertanyakan tadi identitas saya. Nah saya harus naik apa nih untuk membuktikan bahwa saya ini Indonesia, saya ini Sulawesi Tenggara. Nah kemudian dari situ belajar. Nah tarian juga kan belajar lagi cerita rakyat, ada yang sudah diangkat menjadi tarian seperti itu, Kak. Ketertarikannya berawal dari situ. Sudah kreativitasnya seperti membuat game hingga cerita animasi tentang budaya begitu. Tapi sebentar kita akan diskusi panjang tentang itu. Saya ke Bang Sukrin. Bang Sukrin ini begitu eksis memang pegiat tentang kebudayaan, apalagi khususnya kalau masalah tarian. Bang Sukrin itu apa ya? Keterpanggilan, memang itu keterpanggilan atau sudah mendarah daging gitu Bang Sukrin? Iya, sebelumnya saya mau mengatakan saya ketika terjun di dunia tari semua pada heran. Iya. Wah, ini penari tetapi
dengan karakter seorang laki-laki yang atau yang banyak ditahu oleh masyarakat, penari itu adalah seorang wanita. Ya. Seorang lelaki dia mungkin fokusnya ke musik. Nah, disitulah saya merasa terpanggil. Ya. Bahwasannya kita harus mengedukasi masyarakat juga bahwa penari itu adalah putra dan putri. Ya. Ya, khususnya di Sulawesi Tenggara ini. Jadi ini menjadi sebuah keterpanggilan yang datang dari naluri saya untuk menari, sehingga saya memang sampai saat ini dan hidup mati saya akan terus di dunia seni tari, khususnya memperkenalkan seni tari tradisional yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Ya, mungkin begitu. Itu waktu di awal itu tarian apa waktu itu yang menari sampai membuat orang agak heran, wah Bang Sukrin menari ini begitu ya? Iya, mungkin saya perlu flashback lagi kembali di masa kecil saya. Iya. Jadi ketika itu 17 Agustus di Kabupaten Konawe, saya berusia 11 tahun. 11 tahun saya menari tari parang. Ya, tari parang ini sesungguhnya tari tradisional yang ada di Kabupaten Konawe. Nah, namun setelah itu saya vakum. Vakum berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun. Nanti pada saat kelas 3 SMA, nah disitulah tadi saya terpanggil. Naluri saya itu memanggil bahwa penari itu tidak cuma putri, tetapi putra juga seorang penari. Ya, mungkin seperti itu. Hampir sama kayak saya. Saya juga hobi menari, tapi biasanya menari nanti selesai pesta atau hajatan saja biasa gitu. Iya. Saat mungkin meja kursi udah diatur gitu ya. Biasanya kan tari tradisional Iya, lulo. tari gitu. lulo ya. Ya, saya kira memang kita semua punya jiwa tari. Iya. Namun apa ya? Namun ada yang fokus di satu titik itu, dan ada juga yang memang cuman hobi, mungkin seperti itu, Pak. Iya, tapi Bang Sukrin, Ya. dalam hal ini mungkin mendalaminya itu lebih banyak mendapatkan baik dari segi ilmu maupun implementasinya, apa karena lingkungan atau ada lembaga formal dan lain sebagainya, Bang Sukrin? Iya, saya dulu ikut sanggar yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya, dari situ saya belajar tentang tari tradisional. Namun ternyata saya coba keluar dari Provinsi Sulawesi Tenggara ini, wah, ternyata ilmu tari itu sangat jauh berkembang. Ya, kalau kita bilang bahwa seni itu luas sekali. Jadi saya baru tahu di situ, dan sehingga dari situ saya berpikir saya tidak boleh cuman satu titik untuk mempelajari tentang ilmu seni tari ini. Jadi saya juga ikut workshop yang ada di baik di daerah maupun di luar daerah Sulawesi Tenggara. Sehingga itulah teknik atau metode yang saya gunakan untuk mempelajari lebih spesifik tentang tari. Baik, memang itu. Saya ke Pak Ben nih, Pak Ben. Ini apa ya? Kalau saya melihat dua contoh kayak Adinda, termasuk juga Bang Sukrin, bahwa masalah kebudayaan kita untuk mengetahui mencintanya itu kayaknya tidak hanya lembaga formal, tapi non formal pun juga sebagai pembentuk begitu ya, Pak Ben ya? Ya betul. Ya jadi ini kalau saya sebagai akademisi budaya ya, kami dari Universitas Haluoleo itu secara formal ada Fakultas Ilmu Budaya yang mempelajari kebudayaan-kebudayaan. Baik kebudayaan yang ada di Sulawesi Tenggara ini maupun secara lebih luas di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Jadi memang secara formal kita sudah punya media untuk pendidikan budaya,
untuk transfer ilmu budaya kepada generasi penerus. Nah, tetapi di samping itu secara non formal itu juga perlu terjadi transfer pengetahuan dan transfer budaya kepada generasi penerus. Jadi pemangku budaya atau pemilik budaya itu kan secara umum bisa dikategorikan sebagai etnik atau suku bangsa. Nah, di dalam suku bangsa itu sendirilah bagaimana transformasi nilai-nilai kebudayaan kepada generasi muda itu harus terus dilakukan supaya pelestarian budaya ini juga jangan sampai terputus seperti itu. Intinya di situ ya. Berarti ibaratnya tidak meng-head to head antara dua ini, tapi dua metode ini bisa sebagai jalur untuk membentuk generasi muda kita terhadap tetap pada on the track mereka untuk masalah estafet kebudayaan ya. Iya, betul sekali. Jadi seperti Mas Sukring tadi ya, di samping belajar di Universitas Halileo juga mengikuti sanggar seni. Nah, sanggar seni ini sebagai satu wadah di mana komunitas itu melestarikan dan mengembangkan kesenian sebagai salah satu elemen kebudayaan di dalam komunitas atau kelompoknya seperti itu. Jadi dua ini bisa berjalan seiring untuk melengkapi. Baik, tapi kalau mungkin mengamati sumbangsi terbesar ini apa ya? Mungkin dua-duanya perlu begitu ya, tidak hanya kedua-duanya perlu. Tidak hanya implementasi tapi juga mengetahui harfiah definisi ilmunya mungkin gitu ya. Iya. Baik. Ya, secara formal kan itu terbatas ya, hanya siapa yang menjadi mahasiswa dan belajar di situ. Tapi kalau tidak, maka dia tidak bisa mempelajari. Nah, disitulah fungsi lembaga-lembaga non formal ini untuk terus sebagai upaya melestarikan budaya seperti itu. Baik, Dinda, dari sekian banyak budaya yang ada khususnya di Sulawesi Tenggara, kamu itu mungkin ada beberapa atau satu di antaranya yang lebih tertarik kepada kebudayaan itu, apa itu Dinda? Ada satu Kak, budaya karya dari Muna, pingitan gadis-gadis Muna. Jadi awalnya itu saya tertarik sama itu karena pernah menarikan tarian tentang tari Linda, tentang tarian perempuan-perempuan yang di karya itu, yang dipingit. Nah, kemudian saya mengembangkan itu dalam tulisan saya melihat bahwa karya itu ternyata membentuk perempuan cantik. Cantik bukan hanya secara fisik, tapi cantik juga secara perilaku. Nah, kemudian dari situ saya melihat bahwa ternyata karya ini secara filosofis, budaya ini membentuk karakter juga, karakter individu seperti itu. Jadi apa ya, mungkin itu sudah lama mungkin begitu melihat awalnya karena ada yang dimaksud tadi menggambarkan apa kayak kecantikan begitu ya, sehingga kemudian didalami begitu ya. Iya, di karya sendiri kan perempuan itu selama masa karya dia ada proses-proses adat yang harus dia ikuti. Kemudian dalam kurungannya itu dia itu didampingi secara spiritual gitu kan. Jadi pembentukan karakternya sebagai perempuan yang beralih ke masa dewasanya dia dibentuk di situ. Kemudian tidak hanya perilakunya, tata perilakunya dia di masyarakat, dia juga diberikan lulur yang harus mereka gunakan setiap hari selama masa karya, dan itu fungsinya untuk merawat kecantikan. Nah kan jadi karya ini sebenarnya saya melihat sebagai proses inisiasi, selain inisiasi proses membentuk kecantikan gadis-gadis Muna. Oke, itu disaksikannya di mana? Di Muna langsung atau di mana? Belum sempat ke Muna, tapi saya pakai referensi dari tulisan-tulisan dosen seperti itu. Begitu ya? Iya. Baiklah, gitu. Nah, saya sekarang ke Bang Sukring, Bang. Kalau tadi dia sempat singgung tentang kayak ketertarikannya salah satu adat Muna begitu ya. Banyak sebenarnya adat kita ini yang ada di Sulawesi Tenggara. Tapi jujur saja mungkin di tengah kecanggihan zaman sekarang, Bang Sukring ini kan pegiat. Bahkan saya sering amati juga mengkolaborasikan antara yang modern dengan yang ada dulu. Itu gimana sih tantangannya hingga kemudian mampu memixing dua hal tersebut? Ya. Jadi kami mempunyai visi, yaitu melestarikan dan juga mengembangkan. Nah, di sini melestarikan saya kira sudah jelas bahwa apa yang sudah ada diturunkan oleh nenek moyang kita sebagai penggiat tari dahulunya, maka kita cukup melestarikan. Namun yang memberatkan adalah mengembangkan. Kenapa? Karena di era milenial ini
mereka itu imajinasinya para generasi milenial ini memang wah cukup apa ya, cukup imajinatif. Iya. Jadi kita harus bisa memasuki pemikiran daripada milenial ini sehingga atau karya yang kita buat memang harus kita elaborasikan antara tradisi sama ini kontemporer. Iya. Jadi kenapa demikian? Karena menurut saya ya kita tidak cukup hanya untuk apa ya? Tidak cukup untuk melestarikan saja. Kita harus mengembangkan. Ya ini salah satu strategi untuk menarik minat para kaum milenial untuk bergabung. Kami juga ada sanggar tari. Iya. Ya, sanggar tari ini kami berfokus pada kaum milenial yang mana kami memperkenalkan tradisi itu lewat kontemporer atau lewat modern. Nah, jadi ya itulah cara kami seperti yang Itu memperkenalkannya dengan iya, menampilkan langsung gitu. memperkenalkannya yaitu dengan melatih mereka. Melatih mereka. Jadi Oke. saat ini kami mempunyai anak didik itu sudah sekitar 80 orang. Oke. Tahan dulu di sana Oke. ya. 80 orang. Saya ingin mendalam nanti bagaimana sih menjaga 80 atau bisa berkembang melebihi Oke. dari itu ya. Kita akan kembali dalam sesi obrolan budaya dari RRI Kendari. Saya punya persembahan ini satu koleksi lagu dari etnis Tolaki di Sulawesi Tenggara yang akan dibawakan oleh Ifdal Mombakani. Mombakani, 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 meronga-ronga. Nomo wingi pewangu ibio. No alei alei kini kuno, no lako lako Mombakani, meronga ronga banggonano, meronga ronga banggonano, no away away kini kuno, ipambano kona weha, maroa Mombakani. Tumambai tambai kini kuno, tumambai tambai kini kuno. Mombakani, 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 meronga-ronga. Mombakani, 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 meronga-ronga. Mombakani, meronga-ronga. Wambule ibio te aloi bahoi kini kuno bahoi iala Mombakani me baho baho Mombakani me baho baho. Wingi pewangu ibio, no alei alei kini kuno, no lako lako Mombakani, meronga ronga banggonano, meronga
no no away kini kuno ipambano kona weha maroa membakani tumambai tambai kini kuno tumambai tambai kini kuno membakani 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 meronga-ronga membakani 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 meronga-ronga membakani meronga-ronga. Nah, itulah tadi lagu daerah dari etnis Tolaki di Sulawesi Tenggara, lagu yang bercerita bagaimana kemudian seorang pemuda yang membesarkan hewan ternaknya, dan itu penuh keseruan sebenarnya dalam prosesnya itu. Sama seperti seni ini, jadi ibaratnya tidak hanya dipelajari sekali, tapi kesenian dan maupun budaya itu ada baiknya mendarah daging dan seakan sudah menjadi asupan hari-hari. Demikian ya. Agak bagus kata-kata saya ya Pak Ben. Tapi pada saat saya juga hari demi hari terus belajar tentang budaya kita agar lebih mengenal, kalau seperti Dinda bilang lebih mengenal dan lebih mengetahui itu. Tadi sebelum kita break, saya masih ngobrol-ngobrol sama Bang Sukrin. Bang Sukrin, 80 kemudian direkrutmen di sanggarnya Bang Sukrin. Jadi di sanggar itu kegiatannya seperti modifikasi, kontemporer dan modernisasi. Itu apa ya, strateginya begitu ya, sehingga singkatnya selain itu hobi bagi mereka mungkin mencintai itu, tapi di satu sisi bisa mendatangkan penghasilan juga ya, mungkin secara tidak sengaja ataupun langsung. Iya, benar sekali. Jadi 80 orang ini kami memang memperkenalkan kepada mereka tentang tarian tradisi, terus bertahap ke tari modern dan ke tari kontemporer. Nah, ternyata anak-anak ini mereka punya hobi yang menghasilkan juga. Yeah. Ya, mungkin seperti itu. Dan di samping itu mereka belajar berorganisasi di sanggar, bagaimana mempertanggungjawabkan tentang apa yang mereka lakukan. Karena di sanggar kami itu kami mempunyai beberapa gagasan. Salah satunya yaitu gerakan seniman itu masuk di kepulauan. Sesungguhnya ini kami nantinya akan menambah lagi. Jadi kepulauan terpencil, terdalam dan terluar. Ya, itu 3T yang akan kami lakukan. Karena kenapa? Karena di kota Kendari sendiri ya khususnya itu wadah untuk para anak-anak sudah banyak. Yeah. Sanggar tari pun sudah banyak. Namun di daerah terluar, terpencil dan terdalam itu jangankan untuk mereka menari, melihat yang namanya tari tradisi saja itu belum pernah. Tapi Bang Sukrin, itu arahnya rekrutmen atau untuk sosialisasi edukasi begitu? Ya, jadi gini, di sanggar itu, di anak-anak sanggar yang ada di kota Kendari ini kami mengajarkan untuk bagaimana mereka bertanggung jawab dan mengedukasi para anak-anak yang ada di daerah terpencil ini. Ya, seperti itu. Baik. Jadi mereka mendapatkan 3 hal. Yang pertama, hobinya mereka tersalurkan. Yang kedua, mereka mendapatkan sumber penghasilan. Dan yang ketiga, mereka mempunyai jiwa kepemimpinan. Atau yang nantinya kami arahkan untuk mempunyai gagasan-gagasan tentang budaya. Ya. Ya, mungkin seperti itu. Baiklah kalau begitu. Pak Ben, kita mendengarkan apa yang disampaikan Bang Sukrin tadi ini. Secara umum mungkin melihat apa ya, dari segi tantangan-tantangannya, bahkan di balik tantangan itu biasa ada peluang juga begitu. Pak Ben, silakan. Ya, baik. Ya, seperti saya mungkin menyambung yang dideskripsikan oleh Mas Sukring tadi ya. Ini merupakan upaya yang bagus sekali.
dalam melestarikan kebudayaan khususnya tari ya. Jadi bagaimana mengkolaborasikan nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai modern di situ. Memang tantangan bagi kebudayaan tradisional itu ya budaya-budaya modern ya, yang menganggap mungkin budaya modern itu menganggap yang tradisional itu ketinggalan zaman. Tapi di sisi lain itu bisa menjadi peluang dalam arti bagaimana mengkolaborasikan nilai-nilai tersebut ya. Ya misalnya kalau dalam bidang musik saja ya, itu kalau dulu lagu-lagu tradisional dalam bahasa daerah itu dinyanyikan dengan iringan musik tradisional ya seperti gong, tapi sekarang sudah bisa diiringi dengan alat musik tradisional ya seperti organ atau gitar, drum dan lain sebagainya. Nilai-nilai tradisionalnya tetap dia berada dalam bahasa daerah yang digunakan, tetapi iringan musiknya sudah mengkolaborasikan dengan nilai-nilai budaya modern. Demikian juga dari tari tadi ya. Tari ini kan secara umum mungkin masyarakat Sulawesi Tenggara tadi seperti dikatakan Mas Sukring, umumnya yang dikenal hanya penari perempuan gitu. Ya. Tapi tari itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Jadi ini satu terobosan yang bagus sekali menurut saya. Dan yang kedua itu upaya memperkenalkan budaya tradisional dan kolaborasinya ini kepada masyarakat yang berada di wilayah pinggiran, katakanlah di luar kota. Itu juga satu upaya yang perlu kita apresiasi ya. Ini upaya yang bagus sekali di dalam pertama mensosialisasikan bahwa kita punya kebudayaan, kita punya nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi ya, dan memperkenalkan mungkin di masyarakat di daerah pinggiran ini belum mengenal, kita punya budaya ini, itu seperti itu. Nah upaya itu di samping untuk mengenalkan, itu juga nanti kalau sudah kenal maka akan tertarik gitu ya. Kan ada ungkapan tak kenal maka tak sayang gitu. Yeah. Nah, diperkenalkan dulu, sesudah itu mereka tertarik dan kemudian menyayangi budaya kita seperti itu. Tapi Pak Ben, kalau dengan metode-metode begitu ya, kita kan melihat generasi muda kita di Sultra secara umumnya ini beda-beda nih. Animonya ada yang ke olahraga, musik dan sebagainya. Seperti Dinda animonya juga tentang kebudayaan kita. Mungkin semacam kayak cara begitu untuk metode merangkul mereka mungkin dengan berbagai kesukaan mereka, tetapi ada budaya di dalam itu, gimana mungkin kalau Pak Ben mengamatinya? Ya, kalau istilahnya generasi muda ini mereka mungkin lebih tertarik pada budaya modern ya, budaya pop. Nah, kita bagaimana melalui budaya pop itu kita mengkolaborasikan tadi, bagaimana budaya pop itu kemudian diberi unsur-unsur kebudayaan tradisional. Ya memang budaya itu kan banyak sekali unsurnya ya, di samping kesenian seperti musik, tari, juga masalah kuliner itu juga masalah kebudayaan ya. Ya mungkin generasi muda lebih tertarik dengan makanan-makanan yang populer ya, misalnya seperti burger atau Nah, makanan tradisional seperti sinonggi, kemudian kue-kue tradisional seperti doko-doko itu seakan terpinggirkan. Tetapi bagaimana kita coba mengemas itu di dalam bungkus modern ya. Bagaimana kita adakan festival kuliner tradisional misalnya dengan nuansa modern ya. Itu merupakan salah satu strategi atau metode dalam rangka melestarikan tradisi kita. Jangan sampai ketika ada nilai-nilai yang baru dari luar, yang lama, yang tradisi ini ditinggalkan. Tapi sekali lagi bagaimana kita mensiasatinya dengan melakukan kolaborasi sehingga ini justru akan menjadi daya tarik tersendiri bagi generasi muda. Baik, saya ke Dinda lagi berikutnya. Tapi sebelumnya sedikit saya cerita pengalaman ini ya. Mungkin seperti teman-teman seusia Dinda begitu ya. Ketika saya komunikasi melalui smartphone begitu, saya malah disapanya opa begitu ya. Saya pikir saya diajak mungkin ya, dibilang opa Bayu, ternyata itu karena budaya Korea yang masuk ke kita ya. Baik, Dinda, mengenai kebudayaan kita ini saya juga dengar Dinda bahkan game hingga cerita animasi dibentuk, itu gimana ceritanya itu Dinda? Mengenai game dan cerita animasi, jadi ini
saya mengembangkan ini bersama teman-teman ya. Iya. Jadi kami melihat ini merupakan pemecahan masalah karena seperti tadi yang sudah sempat disinggung Pak Beni, masalah tidak ada ketertarikan generasi muda terhadap budaya itu adalah di masalah pengemasannya. Iya. Bagaimana Packaging budaya, gitu ya. iya, budaya kita tuh dirasa kemasannya itu ketinggalan zaman atau tidak seasik budaya yang dari luar yang masuk ke dalam. Nah, game dan film animasi cerita rakyat ini kami kemas untuk menjadi solusi dari masalah itu. Jadi sekarang kan berkembang game mobile seperti Mobile Legend, kemudian FF, ada PUBG. Jadi anak-anak itu mungkin lebih mengenal karakter-karakter fiktif gamenya. Nah, kami menghadirkan solusi untuk mengenalkan tokoh-tokoh dari daerah kita sendiri. Nah, game kami itu mengenalkan pahlawan nasional dari Sulawesi Tenggara, Uputai Ko'o. Nah, itu kami harapkan bahwa game ini bisa menjadi media belajar sekaligus media sosialisasi kebudayaan, karena sekalipun kami mengangkat tokoh dalam game ini, tapi kami menyelipkan kebudayaan-kebudayaan seperti tadi pakaian, kemudian makanan, jenis-jenis tarian dan tradisi-tradisi lain yang kami selipkan di dalam game tersebut. Ini seperti yang dimaksud Pak Beni tadi ya. Jadi Iya. strategi marketnya mungkin kalau dalam ekonomi bilang membaca pangsa pasarnya ya. Itu gimana Pak Ben? Ada mau ditambahkan? Sedikit mengomentari tadi yang disampaikan Dinda. Iya, ini saya juga sangat mengapresiasi ya yang dilakukan oleh Dinda. Jadi bagaimana internet ini sebagai media juga bisa dinilai sebagai tantangan kan. Internet ini kecanggihan teknologi yang boleh dikatakan sangat maju ya. Dan ini bisa sebagai tantangan bagi kebudayaan tradisional. Tapi di sisi lain ini juga bisa menjadi peluang ya. Bagaimana konten-konten yang di dalam internet itu diisi dengan konten-konten dari kebudayaan tradisional seperti yang diupayakan oleh Dinda dan teman-teman ini ya. Jadi membuat cerita rakyat, membuat konten yang berbasis cerita rakyat dan game berbasis cerita rakyat, sehingga generasi milenial ini yang dia sudah sangat terbiasa dengan internet, dunia maya itu bisa mengenal kebudayaan tradisionalnya itu dari internet. Jadi tidak hanya terpaku pada game-game modern ya, seperti yang dikatakan tadi ada Mobile Legend dan sebagainya, tapi dengan game yang bernuansa kebudayaan tradisional, maka ini diharapkan bisa menjadi daya tarik tersendiri. Ternyata generasi muda itu mampu juga di dalam melakukan upaya pelestarian budaya tradisional dalam bentuk yang modern seperti itu. Baik, Dinda, tadi kan Pak sudah sempat singgung. Mungkin ini pandangan pribadi ya, melihat di sekitar ya teman-teman sebaya kecanduan Mobile Legend, Free Fire, PUBG dan game-game lainnya. Jadi kalau seperti game cerita animasi ini apa bentuknya, apa aplikasi atau kayak semacam di Play Store atau gimana? Aplikasi, sebenarnya kami masih dalam masa pengembangan, developing. Insya Allah akan rilis di akhir tahun ini atau awal tahun depan di Play Store. Tapi sudah ada satu game yang dibuat pribadi oleh anggota kelompok kami, itu tentang pahlawan juga, belum diakui sebagai pahlawan nasional, tapi tokoh daerah, Halu Oleo. Itu gamenya sudah ada di Play Store dan bisa dimainkan, dan itu juga memuat kebudayaan Sulawesi Tenggara. Sukses terus ya untuk Dinda ya, sama teman-teman makin kreatif ya. Iya. Saya khawatirnya jangan sampai hanya dimainkan 2 menit, simpan, push rank lagi nanti sebentar. Oke, Bang Sukrin, apa ya mungkin kalau melihat ini Bang Sukrin kan pegiat, selain mungkin berkecimpung di dalam, juga giat bahkan hingga rekrutmen, edukasi sampai ke beberapa wilayah. Suka duka melakukan itu semua mungkin apa itu bisa diceritakan Bang Sukrin? Iya, suka dukanya sebenarnya banyak ya kalau kita mau cerita. Iya. Yang pertama mulai dari tidak terimanya sebagian masyarakat karena ini dirasa mengganggu daripada kenyamanan mereka, dalam arti musik yang bunyi-bunyi kan seperti itu, bong bang pang, ribut apa semua. Ya tapi itu kami menjadikan adalah suatu saran. Itu kami menjadikan satu saran bahwa ini adalah saran yang nantinya, atau maksudnya
kritikan yang akan membantu kami. Jadi saat ini kami lagi memang mencari cara agar seperti kebisingan itu tidak mengganggu masyarakat sekitar. Dan tentu yang kedua, saya sebenarnya mau sampaikan juga, ini strategi kami seperti yang Dinda katakan tadi bahwa pengemasannya. Kenapa sampai masyarakat kurang, ini tanda kutip ya, ini sebagian kurang menerima karena kami melihat memang pengemasannya yang belum sampai kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu kami selalu meriset agar bagaimana masyarakat ini dapat menerima kami berkarya, karena karya yang kami buat ini sesungguhnya sangat bising. Ketika diulang dan terus diulang, ya pasti sangat tidak mengenakan telinga untuk didengar. Dan yang kedua, kami memang sesungguhnya kadang karya kami itu tidak tidak dihargai, tapi ini cuman sebagian. Kenapa? Ya karena mungkin itu dia tadi, karena kurangnya daripada pemahaman yang timbul dari masyarakat, sehingga itu dia tadi. Nah, untuk itu kami selalu riset lagi bagaimana membuat suatu karya itu, mengemas suatu karya itu sehingga diterima oleh masyarakat yang lainnya, atau dapat wah ini memang perlu untuk. Oleh karena itu saya mencoba saya mencoba membuat satu gagasan lagi, yaitu bagaimana membuat dance film. Ya, seperti yang kita ketahui kan yang ada cuman tari kreasi, tari kontemporer atau tari tradisi. Nah, kita mencoba membuat dance film. Ini mau mengedukasi kepada masyarakat yang lain juga bahwa ternyata tari itu bisa menjadi film juga, dan ya mudah-mudahan diterima sama masyarakat. Ya mungkin seperti itu. Baiklah kalau begitu, sukses terus berkarya Bang Sukrin. Kayaknya doa saya juga teriring nih agar kemudian makin mengepakkan sayapnya dan generasi kita ya mungkin dibuat kenal dulu lah ya, hingga akhirnya kemudian menjadi sayang terhadap hal itu. Baik, nampaknya kita sudah ada di akhir perbincangan kita. Tiba saatnya mungkin dari masing-masing narasumber saya ini, saya ke Dinda dulu kayaknya. Dinda yang juga mendapatkan posisi di dalam pemilihan duta bahasa, yang mana kalau kita ingat pemuda-pemuda Indonesia dulu bersumpah pada poin ketiganya adalah berbahasa yang satu, yakni bahasa Indonesia. Gimana sih bagi Dinda agar kemudian melalui bahasa itu tetap selalu mengeratkan kita, tapi tidak juga melupakan tentang budaya daerah kita? Singkat silakan Dinda. Di kantor bahasa sendiri, untuk duta bahasa sendiri itu punya slogan Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah, pemaknaannya bahasa adalah media komunikasi dan komunikasi adalah hal yang kita lakukan setiap hari, sehingga pengutamaan bahasa Indonesia sebagai pelestarian budaya juga itu perlu mengenalkan budaya kita Sulawesi Tenggara ke seluruh penjuru negeri. Jadi mungkin itu peran bahasa dalam pengembangan kebudayaan. Baik, tapi tetap tidak melupakan bahasa gitu ya. Iya, benar. Apalagi melihat potret Indonesia itu 742 bahasa maupun dialek yang ada secara umum Indonesia. Semoga saja ini tetap seperti yang di awal lah, kenal dan cinta. Bang Sukrin, singkat mungkin Bang Sukrin. Saya melihat orang-orang seperti Bang Sukrin ini mungkin hanya beberapa saja di luar sana yang memang mengeksis, tapi yang ingin disampaikan tentu kepada masyarakat secara umum, setidaknya mungkin kalau tidak menyukai agar tidak membenci akan hal itu, atau bahkan mengeluarkan statement-statement yang kita tahu sekarang di medsos begitu ramai, hujatan dan lain sebagainya, tetapi menghargai karya yang telah dibuat ataupun juga lebih mencintai akan kebudayaan sendiri, Bang Sukrin. Iya. Saya rasa kita cukup
berkarya, karena bagi kami berkarya itu bukan lewat kata-kata, tetapi berkarya itu lewat gagasan. Dan bagi yang belum mengerti atau belum sama sekali menerima tentang karya tari, khususnya karya tari kontemporer, ya mungkin sebaiknya mari kita sama-sama belajar dan mari meriset terus tentang karya-karya kontemporer, sehingga bisa diterima di khalayak banyak, dan tentu ini menjadi gagasan buat Sultra ke depannya, karena kita di Sulawesi Tenggara itu cuman tari tradisi dan tari kreasi baru. Mohon maaf, sesungguhnya dalam karya tari itu tidak ada yang namanya tari modern. Untuk di Indonesia yang ada tari kreasi baru. Dikreasikan, ya. Nah, mudah-mudahan dengan lahirnya kontemporer itu menambah gagasan buat bagaimana kita memperkenalkan potensi yang ada di daerah Sulawesi Tenggara ini. Ya mungkin seperti itu. Terakhir Pak Ben, budaya ini sebagai identitas, silakan apa yang ingin disampaikan Pak? Iya, benar sekali ya. Jadi kebudayaan itu sesungguhnya adalah identitas ya. Jadi kebudayaan nasional itu maka menjadi identitas nasional. Maka kita harus melestarikan kebudayaan ini sebagai identitas bangsa kita. Kalau kita tidak melestarikan kebudayaan bangsa ini, maka identitas kita sebagai bangsa itu juga akan luntur. Gitu. Siapa kita sebagai orang Indonesia itu akan dikenal melalui budaya bangsa kita. Jadi sekali lagi kita harus tetap melestarikan budaya bangsa untuk memperteguh identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Baik, semakin memperteguhnya. Pak Ben, terima kasih. Pak Ben, Dinda juga terima kasih. Bang Sukrin, terima kasih. Dan sebagai penutup pendengar dan juga pemirsa RRI Net dalam obrolan budaya RRI Kendari, bahwa sebuah budaya bangsa itu selayaknya tinggal di hati dan di dalam jiwa rakyatnya agar semua mengenal jati dirinya. Kata-kata ini pernah diucapkan oleh tokoh dunia Mahatma Gandhi. Saya Bayu Firmansyah, terima kasih. Sampai jumpa. Sope mohelana arope rope itolando helaka subuh subuh raneo apura banget jarangka sabangka na fajara apa be